Terima kasih kepada Bu Sherly, terima kasih pada Pak Lukas dan para leader yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani pada hari ini. Tadi Jeffrey tanya kepada saya, Pak mau khotbahnya di atas atau di bawah? Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang tahu biasanya saya suka khotbah di bawah, ya kan? Saya bilang COVID. Ya, sekarang ini kan paling enak COVID dijadikan alasan. Kok nggak ke gereja? COVID. Kok nggak pelayanan? COVID. Nggak berdoa? COVID. Kalau jalan-jalan nggak ada COVID. Ya, saya heran kenapa di gereja banyak COVID. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan bahwa ayat emas kita di bulan Februari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Gembala senior kita memberikan tema sepanjang bulan ini bahwa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, Spirit filled. Demikian bunyi firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan di satu ayat ini ada dua kata lah. Nah, kata lah artinya perintah. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal mau taat atau tidak taat. Sebab kalau kita tidak dikuasai, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang lain. Maka itu dengan tegas ayat ini berkata agar supaya kita semua harus dipenuhi dengan yang namanya Roh Kudus. Saya membaca berita kemarin tanggal 8 ya, beberapa hari yang lalu di kota Bavaria di Jerman, ada seorang sopir truk, dia mengemudikan truknya dan kemudian dia menabrak 30 mobil, saudara. Mengalami kerugian besar dan ada beberapa yang mengalami cedera besar dan kemudian sopir ini ditangkap. Ternyata dia mabuk oleh anggur, mabuk oleh wine, saudara. Saya belum pernah baca berita ada orang ditangkap karena mabuk Roh Kudus. Enggak pernah itu? Ya kan, orang ini ditangkap karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab Alkitab dengan jelas dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23 bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia pasti orangnya penuh dengan kasih. Besok kita merayakan Valentine, ya kan? Yang dimaksud dengan kasih di sini adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih agape, kasih walaupun dihina, walaupun dilecehkan, walaupun tidak dipandang, walaupun disepelekan, walaupun disinggung, tetap mengasihi. Dan saya nggak pernah dengar bahwa orang yang mengasihi kemudian ditangkap. Nah, saya akan ulangi apa yang disampaikan oleh gembala senior kita, di mana minggu yang lalu beliau menyampaikan supaya setiap kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan kosong. Bersama saya ucapkan jangan kosong. 2, 3, jangan kosong ya. Mengapa? Karena Tuhan mau Bapak Ibu sekalian supaya kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat. Karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat, itu akan menolong kita mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang tidak mengerti kehendak Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, untuk menyelamatkan kita dari kejatuhan. Ya, tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu juga ada di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. Maka itu penting sekali supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus agar supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami kejatuhan.
Dan yang ketiga beliau sampaikan kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap saat, yaitu agar kita dimampukan untuk menjadi kesaksian yang baik. Maksudnya begini, kalau orang melihat kita, mereka bisa melihat Kristus. Amin. Kekristenan bukan sekedar teori. Ya, saya sangat sedih ketika ada beberapa orang yang cerita begini. Teman saya, Pak, keluarga saya, kami kan udah lama ini berteman, ya. Kami sudah lama jadi keluarga ini. Tapi Pak, mereka tuh loh bisa bilang begini, aduh maaf ya, aku baru tahu loh kalau kamu Kristen. Loh, kok bisa ya kan? Sekian lama baru tahu kalau dia ini orang Kristen. Mengapa? Karena hidupnya tidak mencerminkan yang namanya Kristus. Maka itu ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menjadi kesaksian yang baik. Saya senang sekali dengan ayat emas untuk tahun 2022. Ya, saya merenungkan beberapa hari saudara ketika Gembala Senior memberikan tema untuk tahun 2022 yaitu Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Perhatikan, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bukan oleh karena kuat gagah manusia, tapi ayat ini dengan jelas berkata, oleh tangan kanan Tuhan. Waktu Pak Lukas sampaikan ayat ini, saya belum mengerti. Ya, setelah direnung-renungkan beberapa hari, wow, kemudian saya tangkap kebenaran ini. Di Indonesia ada slogan begini, apapun makanannya, minumannya adalah, ya, apapun temanya sepanjang tahun ini. Tiap bulan kan banyak temanya, tetapi saya akan bawa setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan. Kemenangan atas apa, Pak? Emangnya kita mau bertinju? Oh tidak, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa selidiki dari Efesus pasal yang kelima. Kita ini perlu dipenuhi dengan Roh Kudus agar kita ini menang atas hawa nafsu. Kita menang atas godaan, kita menang atas persoalan hidup. Tuhan mau kita menang atas pikiran kotor, atas percabulan, atas pornografi maupun atas egoisme. Besok kan hari kasih sayang. Kasih kata Alkitab adalah tidak mementingkan diri sendiri. Ya, saya sedih kalau ada orang yang bilang begini, saya ini Pak, orangnya memang egonya tinggi. Loh, kalau itu dikatakan oleh orang dunia, saya sangat maklum. Tapi kalau ini dikatakan oleh orang percaya kepada Tuhan, saya akan tanya, sudah berapa lama kamu jadi Kristen? Iya kan? Kalau dia bilang sudah lama, saya akan tanya, kamu dibaptis cara apa? Ya kan? Kalau dia bilang baptis secara selam, saya akan bilang gini, apa boleh saya baptis lagi? Agak lamaan dikit, supaya egomu mati. Alkitab bilang, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tanggal 20 Maret tahun 2020 saya tidak pernah lupa hari itu. Karena hari itu saya sedang mempersiapkan kematian saya. Karena waktu itu di New York sedang dilanda oleh COVID-19 dan mendapat julukan epicentrum dari COVID-19. Di mana-mana kematian banyak banget di New York. Rumah sakit penuh sampai dibangun tenda-tenda di luar rumah sakit. Di Central Park dibangun juga rumah sakit darurat. Kapal-kapal itu berdatangan dijadikan rumah sakit darurat di New York. Dan saya kena COVID cukup parah. Tapi puji Tuhan punya gembala senior yang hebat. Sehingga oleh karena doa beliau saya boleh ada sampai hari ini. Maka itu saya bilang mati adalah keuntungan tetapi hidup adalah
bagi Kristus. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh duduk di tempat ini hari ini, jangan bilang begini karena aku pinter fitness, karena aku makanan jaga, karena aku minum vitamin. No. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kematian itu luar biasa. Bulan lalu Januari ada ayah dan ibu daripada jemaat yang ada di BMC New York, tinggal di New York. Mereka masih bekerja, aktif, sehat dan kuat, saudara. Kemudian kena COVID, saudara. Ya, si ayah ini. Dan kemudian setelah itu istrinya ketularan. Mereka ada di rumah dalam keadaan baik-baik. Ya. Kemudian saya doakan dan setelah saya doakan mereka tak lama kemudian si ayah masuk ke rumah sakit. Ya. Setelah masuk rumah sakit keadaan menjadi buruk. Makanya kalau ada yang kena COVID, please jangan datang ke saya minta didoakan ya. Saya enggak tanggung resikonya. Mesti datang ke Bu Shirley ya sama Pak Lukas sehingga bisa ini saudara ya kan. Setelah itu istrinya nyusul ke rumah sakit dan tak lama kemudian si bapak ini meninggal dunia. 2 minggu kemudian si ibu ini meninggal dunia. Wah, luar biasa saudara. Makanannya sudah dijaga. Ya kan fitnessnya sudah dijaga, lain-lain dijaga. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita masih hidup hari ini, biarlah seperti kata firman Tuhan, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita menang, bukan hanya terhadap egoisme, tapi kita menang terhadap dosa penyembahan berhala. Kita menang atas kemalasan. Kita menang atas dosa persungut-sungutan. Kita menang atas kepahitan hati. Kita menang dari dosa kesombongan. Kita menang dari kebiasaan-kebiasaan buruk, berbohong dan lain sebagainya. Tuhan mau tahun ini membawa kita kemenangan yang gilang gemilang. Juga atas masalah keuangan, pekerjaan ekonomi kita, lebih-lebih dalam hubungan anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Roh Kudus itu akan memampukan kita from nothing to something. From nobody to somebody. From zero to hero. Kita harus ingat Bapak Ibu sekalian. Kita ini cuman debu dan tanah. Amin. Sesungguhnya tidak ada satupun yang patut kita banggakan. Kecuali raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita sampai hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian, saya memberikan judul renungan pada hari ini yaitu selalu menang besar. Ya, saya percaya setiap kita senang untuk mengalami kemenangan yang besar ini Bapak Ibu sekalian. Nah Alkitab berkata begini, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata bahwa oleh karena Kristus, ya 2 Korintus pasal 2 ayat 14, oleh karena Kristus itu yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bersama saya ucapkan selalu, 2, 3, selalu. Bukan kadang-kadang menang, bukan kadang-kadang kalah. Tetapi oleh karena Kristus, bukan oleh karena kekuatan kita, tapi oleh karena Kristuslah yang akan membawa kita selalu ada di dalam jalan kemenangan. Bapak Ibu sekalian, bicara soal menang besar, kemarin itu Manchester United sedang main ya, melawan Soton ya. Saya kan tahu nih di Philadelphia banyak penggemarnya Manchester United. Ya saya SMS kepada beberapa orang. Ya saya harap supaya Manchester United bisa menang ya. Dia heran, Om Yongki ini megang apa ya kan? Bukan, supaya nanti kita ketemu kan jadi baik ya kan? Kan kalau sampai Manchester United kalah, kemudian saya kirim skornya. Manchester United menang 9-0. Wah, luar biasa. Itu beberapa tahun yang lalu. Tapi menang 9-0 itu adalah kemenangan yang besar. Nah Tuhan mau kita itu ngalami kemenangan besar bukan sekali-kali. Ya kan? Tetapi Alkitab bilang selalu, selalu, dan selalu. Saya ini dulu bisnismen ya.
Kerjanya jualan mobil, saudara, mainan dengan proyek pemerintah. Ya, hampir semua angkutan kota di tempat saya, itu saya yang suplai angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan wisata. Ya, satu kali saya sedang datang ke kantor kepala daerah itu untuk ngambil SK, ya, karena saya akan dapat proyek lagi untuk yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini kan sudah deal, semuanya udah jelas, jadi saya tinggal datang untuk ngambil. Nah, sementara saya menunggu kepala daerah itu, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada seorang tamu keluar dari kantor kepala daerah itu dan kemudian saya masuk. Ya kan, dia bilang, "Aduh, maaf Pak Yongki, itu barusan yang keluar itu utusan dari pusat, dari Jakarta." Ya. Jadi saya minta maaf, kali ini proyek ini saya tidak bisa berikan kepada Pak Yongki. Aduh, Bapak Ibu sekalian, rasanya itu ya dunia kayak mau kiamat. Apa kata dunia, ya kan? Ini sekali ini proyeknya tidak bisa kena saya, padahal saya kan jagoan main di proyek itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah ini satu kekalahan? No. Setelah 6 bulan saya tahu mengapa proyek ini di tempat yang lain ini, Bapak Ibu sekalian, tidak diberikan kepada saya. Istilah anak-anak Philadelphia, gatot, saudara. Gagal total, proyek itu gagal total. Dan pengusaha Jakarta itu telepon saya, minta tolong untuk saya melanjutkan proyek tersebut. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada proyek-proyek, ada sesuatu yang sedang tertunda dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tetap akan membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Orang dunia, ya, kalau saya pulang ke Indonesia ada beberapa kenalan yang belum dalam Tuhan, karena mereka tahu saya hamba Tuhan. Ketika saya mengatakan sesuatu yang baik, mereka bilang begini, "Amin, amin Pak Pendeta, amin Pak Pendeta." Itu orang gak kenal Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, amenkanlah Mazmur 20 ayat yang ke-7. Setiap hari hafal, renungkan, taruh dalam pikiran sadarmu dan alam bawah sadarmu. Apapun masalah dan persoalan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan akan membawa kepada kita kepada kemenangan yang gilang gemilang. Amen. Bukan karena kita, tapi oleh karena tangan kanannya. Maka itu kita jangan kosong. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat dari 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Ini kisah tentang Saul, tadi pada bagian yang pertama saya berkisah tentang Daud. Ini berkisah tentang Saul. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Jadi Saul telah ditetapkan oleh sorga untuk menjadi raja Israel. Dan Tuhan berketetapan untuk menjadikan Saul selama-lamanya menjadi raja yang hebat atas Israel. Lihat saudara dampak daripada pengurapan. 1 Samuel 14 ayat 47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Hebat atau hebat saudara ya.
buat jemaat BMC familiar banget dengan kata pengurapan. Ya, saya senang sekali sebulan sekali kami di gereja BMC New York mengadakan doa pengurapan meskipun secara online dilayani oleh gembala senior Bapak Ibu sekalian. Karena saya percaya dengan doa pengurapan itu akan membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi syaratnya kita harus terus dipenuhi dengan yang namanya Roh Kudus. Mazmur 122 ayat yang pertama, Daud berkata begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayo ke gereja, hore! Ayo datang ke Komsel, hore! Ayo datang ke BFA, hore! Bersukacita, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu ngobrol sama ikan, kemudian bilang sama ikan, ayo berenang, ikan bilang gini, hore! Kalau bilang sama ikan, ayo terbang, stres dia. Kalau bilang kepada burung, ayo terbang, hore! Ayo berenang, stres dia. Kalau kita anak Tuhan, habitatnya anak Tuhan kan di hadirat Tuhan, amin. Habitatnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau ada orang ngajak kita, ayo ke gereja, bosen, gereja terus, bosen tahu. Pertanyaannya, habitatmu di mana? Amen. Kalau engkau anak Tuhan, kau harus bersuka cita. Amen. Maka itu Daud, mengapa dia bersuka cita ketika dikatakan orang mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena Daud tahu, di sanalah dia dapat memenuhi hidupnya dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, bacalah kitab Mazmur. Pagi hari Daud berdoa, siang hari Daud berdoa, malam hari Daud berdoa. Ada masalah, Daud berdoa. Tidak ada masalah, Daud berdoa. Ketika dikatakan orang, ayo berdoa. Jangan tantang gue, ya kan? Habitat gue ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita itu tanpa Tuhan sesungguhnya gak bisa apa-apa. Ya, gak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. COVID-19 ini sedang berbicara kepada kita dengan begitu kuat. Ya, kalau Bapak Ibu tidak acuh tak acuh, tidak cuek, kita lihat orang-orang kaya. Berapa banyak orang-orang kaya yang meninggal dunia. Orang-orang miskin, berapa banyak orang-orang miskin meninggal dunia. Orang-orang yang pandai, orang-orang Kristen, orang-orang yang non-Kristen, berapa banyak mereka yang meninggal dunia. Amen. Maka itu kalau hari ini hidup, jangan sok-sokan Bapak Ibu sekalian. Mari kembalikan seperti kata Roma pasal 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita seperti Saul yang diurapi oleh Tuhan. Kemana saja kita pergi, kita akan mengalami kemenangan yang besar, kemenangan yang gilang gemilang. Seperti tadi saya waktu untuk mendapatkan proyek, ketika Tuhan meluputkan proyek itu bukan satu kekalahan. Tapi itu adalah satu kemenangan yang besar. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya mengalami kerugian yang besar. Yang setuju katakan. Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, pengurapan itu hanya untuk imam, nabi, dan raja serta jabatan-jabatan tertentu.
Tetapi di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus sudah menegaskan bahwa kita ini adalah raja-raja. Kita ini adalah imam-imamnya Tuhan. Maka itu Tuhan mengurapi kita. Bapaknya raja, anaknya raja. Amin. Maka itu Tuhan telah mengurapi kita. Jangan sia-siakan pengurapan yang telah kita terima. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Penuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian ada seseorang atau lembaga atau atasan memberikan tugas kepada kita, jangan pernah kita kemudian berdoa begini, Tuhan, aku minta tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan talenta atau kemampuanku. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan, minta kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ketemu dengan beberapa anak Tuhan yang gak pernah maju-maju, saudara ya. Baik di dalam pelayanan maupun di marketplace. Kenapa? Karena salah dia berdoa. Jadi dia bilang, Tuhan beri aku tugas, beri aku pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanku. Jadi ketika dia mengalami kesulitan di dalam tugas dan pekerjaannya, dia bilang begini, oh ini tidak sesuai dengan kemampuan dan talentaku. Waktu Musa, ya kan Musa itu kan tidak punya pengalaman apa-apa. Musa disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian. Jumlahnya kurang lebih 3 juta orang. Oh enggak gampang, saudara. Memimpin 3 juta orang. Ya tanya Bu Shirley sama Pak Lukas. Memimpin 1.000 orang aja, ya kan macam-macam, saudara. Apalagi memimpin 3 juta orang. Maka itu Musa berkata, Tuhan jangan pernah suruh aku jalan sendiri kalau engkau tidak menyertai aku. Maka itu banyak anak Tuhan kemudian menjadi give up, menyerah. Baik di dalam marketplace maupun di dalam keluarga dan rumah tangganya. Kenapa? Karena merasa dia nggak mampu. Tetapi kita harus sebaliknya. Kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada kita, pasti Tuhan yang sama yang akan memampukan kita untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Termasuk keluarga dan rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada kita. Termasuk pelayanan dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. 14 tahun yang lalu ketika saya diminta oleh Pak Lukas dan Ibu Shirley untuk datang ke Amerika Serikat buat menggembalakan satu jemaat Tuhan, ya. Saya tanya, mengapa kok harus saya? Ya kan? Karena apa? Karena yang qualified banyak sekali. Ya kan? Dan saya merasa tidak pantas untuk melayani di tempat ini, untuk melayani di Amerika Serikat. Tetapi beliau mengatakan ini ketetapan dari Tuhan. Wah, ini ketetapan dari Tuhan. Dan kemudian ketika kami keluarga berdoa dan Tuhan menyatakan iya. Maka itu kami berdoa, Tuhan sekarang engkau yang mau membawa aku ke Amerika, sekarang beri aku kemampuan untuk melaksanakan tugas. Karena waktu Tuhan memberikan kita tugas itu bukan supaya kita gagal, bukan supaya kita dipermalukan. Tapi Tuhan mau menyatakan kuasanya, dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang setuju katakan. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-22. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Nah Bapak Ibu sekalian, ini Saul sudah diurapi loh untuk menjadi Raja Israel. Ini tinggal gilirannya di Gilgal, dia mau dipromosikan, diperkenalkan. Inilah Raja Israel. Tapi ternyata
Saul itu bersembunyi. Ya kan? Bersembunyi di tumpukan barang. Maka itu jangan ulangi kesalahan daripada Saul. Saul apa? Minder, saudara. Ya kan? Padahal tidak ada alasan buat Saul itu minder. Saul itu dikatakan oleh Alkitab dia dari keluarga yang kaya raya. Tadi saya bilang bahwa Daud dari keluarga miskin. Ya, Saul itu dari keluarga kaya raya. Yang pertama. Yang kedua, dia itu tinggi. Ya, saya itu kalau lihat orang tinggi-tinggi itu saya kagum. Dalam hati, aduh kalau bisa ya, aku setinggi dia kan keren. Sementara ada teman-teman pendeta datang ke New York, dia bilang, Pak Yongki tinggi. Kalau aku bisa tinggi seperti Pak Yongki kan keren katanya ya kan. Selalu orang begitu saudara ya kan. Jadi Saul itu kaya, keren dan diurapi oleh Tuhan. Tapi dia minder. Orang minder saudara. Itu artinya apa? Dia menyepelekan Tuhan. Amin. Memang kita itu gak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan kita kemudian jadi ada apa-apanya. Maka itu ketika kita disuruh pelayanan, kemudian diberi tugas apa, doa dan lain sebagainya. Jangan bilang gini, jangan saya, ya kan orang lain. Itu kalau baru Kristen kemarin gak apa-apa. Tapi kalau udah Kristen lama Bapak Ibu sekalian, masih gak bisa berdoa, masih minder saudara. Itu artinya sedang menyepelekan Tuhan. Ya, kita tahu kemudian Saul hanya menjadi Raja Israel cuma 2 tahun saudara. Dan matinya mengenaskan, mati bunuh diri, keluarganya kacau balau. Padahal dia diurapi oleh Tuhan. Maka itu pesan Tuhan yang pertama pada siang ini. Jangan pernah di antara kita yang merasa rendah diri. Rendah hati itu harus dan wajib. Tapi rendah diri artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat yang kedua. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia atau meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban. Pelajaran yang kedua yang kita dapat bahwa Saul ternyata orangnya tidak sabaran. Maka itu orang yang dipenuhi Roh Kudus harus sabar. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23 itu mengatakan orang yang penuh Roh Kudus itu harus sabar. Amin. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus kita harus sabar. Sabar dengan siapa? Dengan istrimu sabar. Dengan suamimu sabar. Artinya sabar apa? Tidak boleh menyerah. Amin. Apapun yang terjadi, aku mau sabar. Apapun yang terjadi, aku mau sabar. Termasuk sabar kepada gembala saudara. Amin. Sabar. Amin. Enggak kebetulan Bapak Ibu sekalian. Pak Lukas dan Ibu Sally Tuhan taruh di atas kepala kita. 14 tahun dalam pelayanan saya, meskipun kami berjarak 2 jam dari Philadelphia dan New York, bukannya kami tidak ngalami gesekan. Kami seringkali ngalami gesekan Bapak Ibu sekalian. Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang penting begini Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi gesekan, kita harus sabar. Amin. Gesekan Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Agar Kristus itu muncul di dalam kehidupan kita. Maka itu kalau baca kitab Roma pasal 8, jangan berhenti sampai ayat yang ke-28 saja. Tapi bacalah ayat yang ke-29.
Orang suka membaca Roma pasal 8 sampai 28 berhenti. Ayat 29-nya tidak dibaca. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, termasuk gesekan-gesekan itu. Ayat yang ke-29 mengatakan agar supaya kita ini serupa dengan Kristus. Amin. Kalau kita kemudian serupa dengan Kristus, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Termasuk harus sabar menunggu waktu Tuhan. Waktu saya tinggalkan istri saya selama 4 tahun, banyak tawaran datang. Tak panggilin polisi ya. Biar suamimu dan selingkuhanmu ditangkap polisi, dipenjara, biar kapok. Kemudian yang lain, aku punya kenalan preman ya. Aku cuman bilang ibu, bilang iya aja. Ya kan aku kirim preman, tak suruh gebukin itu Pak Yongki dengan selingkuhannya. Yang lebih sadis lagi, ya kan, aku punya kenalan dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Bu Yongki bilang, no. Tidak, aku percaya Tuhan membuat segala-galanya menjadi indah. Amin. Coba kalau dia pakai kekuatan sendiri, saudara. Ya, apa yang terjadi? Ya, saya nggak akan jadi seperti hari ini. Saya ini kan produk daripada sabar. Sabar daripada istri saya, juga kesabaran daripada Tuhan. Amin. Tuhan itu sabar, saudara. Maka itu kita kalau berkata kita diurapi oleh Tuhan, kita harus sabar. Yang terakhir saudara, dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-9. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Perhatikan, tumpaslah segala, tumpaslah semua yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya. Ya, ditegaskan lagi, tumpas semua, bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpasnya semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga, itu perintah Tuhan udah amat sangat jelas, terang benderang. Ya. Tetapi ayat yang ke-9 ini jelas-jelas pemberontakan daripada Saul. Karena dikatakan tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Maka itu kemudian Roh Allah pergi dari hidupnya Saul. Kalau kita mau terus penuh dengan Roh Kudus, tidak kosong hidup ini, maka kita harus taat akan firman Tuhan. Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh diabaikan. Mengembalikan persembahan persepuluhan hukumnya wajib, membawa persembahan sulung itu akan membuat bejana-bejana pemeran kita dipenuhi berlimpah-limpah, lumbung-lumbung kita tidak akan berkekurangan, itu bagus. Tetapi mengampuni juga harus dilakukan. Amin. Mengasihi harus dilakukan. Sabar harus dilakukan. Menang atas pornografi itu harus dilakukan. Itulah namanya setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kepada Tuhan harus dibuktikan dengan ketaatan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, banggalah kalau ada anggota keluargamu setia kepada Tuhan. Rajin ke gereja, rajin beribadah. Kalau ada anggota keluarga tidak rajin beribadah, tidak rajin berdoa, doronglah
mereka untuk setia kepada Tuhan. Kalau mereka setia kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan akan firman Tuhan, maka keluarga dan rumah tanggamu pasti berbahagia. Karena orang-orang ini juga akan setia kepada anggota keluarganya. Amen. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari biarlah pengurapan Tuhan itu terus ada pada kita. Jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Gosok gigi itu harus dilatih. Harus dipaksa, saudara. Tapi setelah itu lama-lama akan jadi kebiasaan. Setia. Harus dilatih. Gagal taat, nggak apa-apa. Balik lagi, taat lagi, taat lagi. Nanti kemudian kita tidak melihat itu sebagai suatu paksaan atau kewajiban. Tapi itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi inilah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pesan yang bisa dibawa pulang ke rumah. Karena kita telah diurapi oleh Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka jadilah orang yang percaya diri. Itu yang pertama. Jangan ada di antara kita yang kemudian minder. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Jadilah juga orang yang sabar, termasuk sabar menunggu waktu Tuhan. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan dan percayalah kesetiaan itu harus dibuktikan dengan ketaatan kepada firman-Nya. Maka tahun 2022 ini kita semua yang ada di tempat ini akan selalu mengalami kemenangan yang besar. Kemenangan yang gilang gemilang. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa.